تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما جاء في الحديث. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para ustadz, para sepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang jauh-jauh dari rumahnya datang ke sini hanya semata-mata mencari ridha Allah, mencari pertolongan Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum fil akhirah." Ad-dunya khuliqat lakum. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku ciptakan dunia ini untuk kalian. Ad-dunya khuliqat lakum. Aku ciptakan dunia ini, kata Allah, untuk kalian wahai manusia. Wa antum khuliqtum bil akhirah. Dan kalian semua wahai manusia, aku ciptakan bukan untuk dunia, tapi aku ciptakan kalian untuk akhirat. Takbir. Allahu Akbar. Ketika manusia ini sudah memahami tujuan hidup yang sebenarnya ada akhirat, maka apapun kondisinya di dunia ini tidak akan menjadikan dia sedih, tidak akan menjadikan dia menyesal, tidak akan menjadikan dia menderita. Kalau manusia ini sudah paham maksud diciptakannya oleh Allah, maka apapun kondisinya akan baik bagi dia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, riwayat Bukhari, hadisnya sahih dengan riwayat-riwayat yang thiqah, yang sangat diterima riwayatnya oleh ulama-ulama muhaddisin. Nabi bersabda, wajabat li amril mu'minin innahu kana lahu khair. Allah. Nabi bersabda, ajib urusannya orang beriman ini. Sangat menakjubkan, sangat mengherankan kondisinya orang beriman ini. Kenapa? Innahu kana lahu khair. Sesungguhnya apa saja keadaannya orang beriman ini baik bagi dia. Wa idza syarrat musibah, ketika datang musibah kepada dirinya, maka fasabarahu, maka dia akan bersabar. Dengan sabarnya Allah ampuni dosanya, dengan sabarnya Allah angkat derajatnya, dengan sabarnya Allah akan percepat
masuk ke dalam surga. Dengan sabarnya orang-orang yang diberi musibah, baik itu musibahnya merupakan penyakit, musibahnya merupakan kemiskinan, musibahnya merupakan apa saja, kalau dia bersabar kepada Allah, kemudian terus taat kepada Allah, maka itu adalah baik. Kalau dia diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dijadikan untuk orang kaya, maka kayanya pun akan menjadi baik. Karena dengan kekayaannya dia bisa sedekah, dengan kekayaannya dia bisa membantu fakir miskin, dengan kekayaannya dia bisa menghidupkan anak yatim, dengan kekayaannya dia bisa menyumbang masjid, dia bisa menyumbang pesantren, bahkan dia bisa membuat kebaikan-kebaikan sehingga derajatnya terus makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak memilih miskin apa kaya? Ya. Miskin apa kaya? Ya. Miskin apa kaya? Ya. Kaya yang sukses, berkah, soleh dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kalau kita ini ternyata ditakdirkan jadi orang miskin, maka jangan sedih hati. Ustaz, apa bisa semua orang kaya? Nggak bisa. Bapak paksakan jungkir balik aja nggak bisa. Karena miskin dan kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Apapun kondisi saat ini, apapun berbagai macam, semua dibuat. Tapi kalau Allah sudah takdirkan, tentukan kita menjadi orang kaya, ya tetap kaya. Kalau ditakdirkan jadi orang miskin, ya tetap miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan khawatir. Orang beriman ini kalau benar imannya kepada Allah, kalau lurus keyakinannya kepada Allah, jangankan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat pun pasti akan diberikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi kalau kita ini sudah takwa kepada Allah, Pak, kalau kita sudah tunduk taat kepada Allah, tunaikan perintah Allah, terus berusaha menjauhi larangan Allah, maka hadiah yang pertama kali Allah berikan kepada kita apa ya? Yaj'al lahu makhraja. Apa Pak? Yaj'al lahu makhraja. Yang pertama kali hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa ini adalah Allah akan keluarkan dia dari segala permasalahan-permasalahan hidup di dunia maupun di akhirat. Ketika diuji dengan kesusahan, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan dikeluarkan dari kesusahan. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, terus dia taat kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari kemiskinan. Maka ini salah kaprah banyak orang yang menyampaikan Nabi itu miskin. Rasulullah miskin apa tidak? Miskin apa tidak? Miskin, tapi dulu awal-awalnya miskin, tapi akhirnya kaya tidak? Kaya. Karena semua kebutuhannya orang beriman pasti akan dijamin oleh Allah. Nabi itu Rasulullah SAW. Hidup kita seret, kok hidup kita susah, kok hidup kita sumpah. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah belum baik. Benar tidak? Benar tidak? Ustaz, bagaimana kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu mereka kok hidupnya kelihatan mudah, kelihatannya nikmat, apa-apa itu mudah,
hartanya banyak, rumahnya mewah, istrinya banyak, mobilnya mengkilat. Pak, ada yang ngantuk? Ngantuk keterlaluan. Udah dipijit tadi banyak. Jadi orang kafir itu diberikan kekayaan oleh Allah, dimudahkan dunianya, dimudahkan urusan dunianya. Itu bukan berarti itu adalah rahmat, tapi kata ulama itu adalah istidraj. Itu adalah apa namanya? Diiming-iming, diincut apa? Disuapin dulu. Setelah disuapin sebentar lagi disembelih. Kayak sapi kurban. Kalau sapi kurban atau kambing kurban sebelum mau dikurban dikasih makan aja. Kasih makan banyak tidak? Kasih makan banyak. Biar gemuk, biar nanti banyak dagingnya. Maka orang kafir itu dimudahkan ini, dimudahkan urusan dunia, biar nanti di akhirat sempurna azabnya.